ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, yaitu kitab yang khusus membahas tentang keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, dan beliau merupakan seorang habib keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-alim wal-allamah al-muhaqqiq al-muhaddis as-sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu taala. Pada kajian kitab perdana Khosa'is ini, kita langsung akan membahas tentang syaraful wudu'i wa fadluhu, safha, yaitu pada halaman 42. Syaraful wudu'i wa fadluhu, kemuliaan wudu dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam berwudu. Wa minasyarafil ladzi adkharahu Allah taala li hadhil ummah, dan di antara keistimewaan atau kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma a'addahu Allah taala minas sawabil jazil, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini, yaitu berupa pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Wal fadlil jamili 'alal wudu, dan keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam melaksanakan ibadah berwudu. Famin dzalika, dan di antara keutamaan atau keistimewaan tersebut adalah annal wudu'a yutahhirul insana minal khotoya, bahwasanya melaksanakan ibadah berwudu dapat mensucikan seseorang dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Wa yunazzifu jawarihahu wahidatan wahidatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu tersebut adalah bahwasanya berwudu dapat membersihkan segala anggota tubuh dari orang yang berwudu tersebut, wahidatan wahidatan, yaitu satu persatu. Fakullama ghasala jarihatahu, maka tatkala orang berwudu tersebut membersihkan atau membasuh anggota wudunya, kharajat minhal khotoya allati iktarafatha, maka berguguranlah, terhapuslah, hilanglah segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a, barang siapa yang melaksanakan ibadah berwudu dan memperbagus wudunya atau menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka berguguranlah, keluarlah segala dosa-dosa kesalahan yang ia kerjakan, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta hingga takhruja min tahti awfarihi, dosa-dosa tersebut berguguran atau keluar dari bawah kuku-kukunya. Subhanallah. Itulah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala melaksanakan ibadah berwudu.
Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu, tatkala seorang hamba yang beragama Islam berwudu, awil mu'minu, atau orang yang beriman kepada Allah berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya tersebut kullu khati'atin, segala bentuk dosa-dosa dari kesalahan yang ia kerjakan, nazara ilaiha bi'ainihi, yang telah dikerjakan oleh kedua matanya, ma'al ma'i, dosa-dosa tersebut berguguran atau keluar bersamaan dengan air, atau ma'a akhir qatril ma'i, atau bersamaan dengan akhir dari tetesan wudu yang menetes dari anggota wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi, maka tatkala dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i, maka keluarlah, berguguranlah segala kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah ia kerjakan oleh tangan-tangannya, yaitu bersamaan dengan menetesnya akhir dari tetesan air dari anggota tubuh yang ia basuh atau dari tangannya tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi, dan tatkala dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i, maka berguguranlah, terhapuslah, keluarlah segala dosa-dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya. Setiap langkah-langkah kesalahan, dosa-dosa yang telah ia kerjakan oleh kedua kakinya, maka akan berguguran bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang mengalir dari anggota wudunya tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub, sehingga seorang muslim yang berwudu tersebut, tatkala dia selesai berwudu, maka bersihlah dia, sucilah dia dari segala kesalahan-kesalahan yang telah ia kerjakan atau dari segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin an Amr bin Usbah radhiyallahu taala anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Amr ibn Usbah radhiyallahu anhu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu," maka tidaklah salah satu dari kalian yuqarribu wudu'ahu, yang mendekatkan air wudunya, fayumadmidu, kemudian dia berkumur, wayastanshiku, kemudian dia membasuh hidungnya, fayantafiru, kemudian dia mengeluarkan, memancurkan air yang ada di hidungnya, illa kharrat khataya wajhihi, kecuali pasti berguguran, kecuali pasti keluar segala dosa-dosa dari kesalahan yang telah dikerjakan oleh wajahnya, wa fihi, dan yang telah dikerjakan oleh mulutnya, wa khayashimihi, dan yang telah dikerjakan oleh rongga-rongga mulutnya. Tsumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah taala, kemudian tatkala dia membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, illa kharrat khataya wajhihi, maka kecuali pasti berguguran segala dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh wajahnya, min atrafi lihyatihi ma'al ma'i, yaitu keluar dosa-dosa kesalahan tersebut dari ujung-ujung jenggot-jenggotnya bersamaan dengan menetesnya air yang menetes dari wajahnya tersebut. Subhanallah. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian tatkala seorang hamba tersebut membasuh kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikunya,
illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'i, kecuali pasti berguguran segala dosa-dosa kesalahan yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, min anamilihi, yaitu dosa-dosa tersebut berguguran dari jari-jari jemari tangannya, ma'al ma'i, bersamaan dengan air yang menetes di tangannya tersebut. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian tatkala dia membasuh rambutnya, membasuh kepalanya, illa kharrat khataya ra'sihi, kecuali pasti berguguran segala kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang berada di kepalanya, min atrafi sya'rihi ma'al ma'i, yaitu dari ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan menetesnya air dari rambutnya tersebut. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian tatkala dia membasuh kedua kakinya sampai dengan mata kakinya, illa kharrat khataya rijlaihi, maka pasti keluar berguguran segala dosa-dosa kesalahan yang telah dikerjakan oleh kedua kakinya, min anamilihi ma'al ma'i, yaitu berguguran dosa-dosa tersebut dari ujung-ujung jari kakinya bersamaan dengan menetesnya air kulit tersebut. Fa in huwa qama, maka tatkala orang yang berwudu tersebut berdiri, fa shalla, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, fa hamidallah taala, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa majjadahu, dan mengagungkan memuji Allah Subhanahu wa taala, billadzi huwa lahu ahlun, yaitu dengan pujian yang sepantasnya, yang berhak diberikan, yaitu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farragha qalbahu lillahi taala, dan dia mengosongkan hatinya dari selain Allah. Dia mengisi hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Illa sarafa min khati'atihi, kecuali pasti segala dosa-dosanya akan terhapus atau berguguran dari seluruh anggota tubuhnya. Kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Subhanallah. Maka orang yang berwudu mengerjakan wudunya dengan sebaik mungkin, menyempurnakan sunnah-sunnah di dalam berwudu, maka seolah-olah ketika ia selesai berwudu, seolah-olah ia telah terhapus dari segala dosa yang telah ia kerjakan, seperti tatkala ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Wa min dzalika, dan di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu tersebut, annal wudu'a 'ala al-makarihi yarfa'ud darajat, bahwasanya berwudu dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, yaitu suatu ibadah yang dapat menghapus segala dosa-dosa yang telah kalian kerjakan, wa yarfa'u bihi darajat, dan dapat meningkatkan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bala ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, iya, kami ingin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarihi, yaitu menyempurnakan ibadah berwudu 'alal makarihi, pada saat-saat waktu-waktu yang tidak kita senangi. Wa kasratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah kaki untuk berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak langkah kaki
ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghapus segala dosa dan dapat menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa intizaru sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Artinya menunggu waktu sholat yang lain setelah mengerjakan ibadah sholat yang kita kerjakan. Misalnya ketika sholat maghrib, kita tunggu setelah sholat maghrib itu kita tunggu waktu datangnya sholat isya, begitu dengan seterusnya. Fadzalikumur ribat, maka berpegang teguhlah kalian terhadap hal tersebut. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. 3 kali Rasulullah mengatakan berpegang teguhlah kalian terhadap hal tersebut, yaitu yang pertama melaksanakan wudu, menyempurnakan wudu di saat keadaan yang tidak kita senangi, memperbanyak langkah kaki yaitu ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan ibadah sholat yang lainnya. Subhanallah, itulah hal-hal yang dapat menghapus segala dosa dan yang dapat meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, dan di antara keutamaan yang lainnya adalah anna syahadata ba'da al-wudu, bahwasanya membaca syahadat ketika selesai berwudu sababul dukhulil jannah, merupakan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca syahadat ketika selesai berwudu, maka itu dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang mengerjakan ibadah wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Summa qala, kemudian dia mengatakan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dia membaca doa tersebut tatkala berwudu, futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'a, maka terbukalah 8 pintu surga yang ada, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluha min ayyiha sya'a, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala min ayyiha sya'a, dari pintu manapun yang ia inginkan. Subhanallah. Jadi membaca syahadat setelah selesai berwudu itu dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalam pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Oleh sebab itulah marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah berwudu dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga kita diberikan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan yang terdapat di dalam melaksanakan ibadah wudu sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.